Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fajri di sini dan masih di channel Fifth. Seperti biasa, gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan sebelum lanjut ke videonya, gue saranin buat kalian subscribe dulu channel ini ya. Tuh lihat tuh tombol di bawah ini yang warna merah, tuh lihat diklik aja karena gratis, oke? Oke, kalau udah, kali ini gue bakal bahas salah satu kisah seorang wanita pembunuh berantai yang membunuh kurang lebih 400 bayi dalam kurun waktu 20 tahun. Wanita ini bernama Elizabeth Dare. Kita langsung aja ke videonya. Wanita ini memiliki nama lengkap Amelia Elizabeth Dare. Kita panggil Amelia aja ya biar gampang ya. Dia ini lahir di Bristol, Inggris pada tahun 1838. Ia adalah wanita pembunuh bayi yang sangat terkenal pada masa itu, cuy. Dan ia merupakan anak dari pembuat sepatu ternama yang bernama Samuel Hobley dan Sarah Hobley. Yang artinya Amelia ini lahir dari keluarga yang berada, cuy, bukan dari keluarga yang miskin. Dan dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan di masa kecilnya, Amelia ini sangat menyukai seni, cuy, terutama literatur dan puisi. Namun di masa kecilnya yang seharusnya indah, ya yang banyak duit, yang puitis tapi nggak so puitis kayak anak-anak pecinta senja zaman sekarang ya, semua itu justru rusak. Kenapa? Karena penyakit mental yang diderita oleh ibunya, cuy. Yang pada saat itu Amelia yang melihat sendiri ibunya yang sering marah-marah dan cenderung merusak. Karena ya memang dia sendiri yang merawat ibunya. Yang akhirnya ibunya meninggal pada tahun 1848. Dari kejadian inilah yang secara tidak langsung memiliki dampak psikologis bagi Amelia. Dan setelah kematian ibunya, Elizabeth tinggal bersama bibinya yang kemudian disusul ayahnya yang meninggal pada tahun 1859. Yang kemudian kakak sulungnya yang bernama Thomas mewarisi semua usaha sepatu milik orang tuanya di tahun 1861. Dan kemudian pada saat Amelia ini berusia 24 tahun, ia menikah bersama seorang pria yang bernama George Thomas. Dan pria ini berumur 59 tahun, cuy. Wanita umur 24 menikah dengan pria umur 59 tahun. Tapi jangan salah, keduanya ini berbohong, cuy, soal umur. Pada sertifikat pernikahannya, George mengurangi umurnya sebanyak 11 tahun dan Amelia menambah umurnya sebanyak 6 tahun. Dan setelah beberapa tahun menikah dengan George, Amelia ini mengikuti salah satu pelatihan keperawatan. Karena pada saat itu, perawat adalah salah satu profesi yang dianggap penting dan cukup dihormati pada masa itu, cuy. Dan lewat hubungannya dengan seorang teman yang juga merupakan seorang perawat yang bernama Ellen Dane, Amelia mempelajari cara mudah untuk mendapatkan uang dengan menggunakan rumahnya sendiri untuk menyediakan penginapan bagi wanita muda yang hamil secara tidak sah dan mengambil bayi-bayinya untuk diadopsi, atau membiarkan mereka untuk mati karena kelaparan. Yang kemudian Ellen Dane ini dipaksa pergi ke Amerika Serikat untuk kabur dari pihak yang berwenang ceritanya. Karena pada zaman itu negara Inggris melakukan diskriminasi besar-besaran terhadap wanita-wanita yang melahirkan di luar institusi pernikahan. Dan pada saat itu, ibu-ibu yang tidak menikah seringkali berjuang untuk mendapatkan pemasukan. Sejak Undang-Undang Kemiskinan tahun 1834 telah mencabut semua kewajiban keuangan dari ayah-ayah yang memiliki anak tidak sah. Yang artinya, kurang lebih jika suatu pasangan yang belum menikah kemudian memiliki anak, pria ini tidak diwajibkan untuk menafkahi wanitanya dan si anaknya ini, cuy. Yang membuat para wanita-wanita ini terpaksa mengasuh anak-anaknya di tengah masyarakat yang melihat orang tua tunggal dan anak yang gak sah ini sebagai suatu hal yang sangat tercela. Jadi berarti bukan zaman sekarang aja ya, zaman dulu pun kayak gitu ya berarti ya. Dan mungkin bahkan zaman sekarang lebih kejam, coy. Ya kayak misalkan ada pasangan muda yang nikah, pasti dihitung tuh bulan kelahiran anaknya. Kalau lahirnya kurang dari 8 atau 9 bulan sejak tanggal pernikahan, wah langsung tuh anak Hal ini memunculkan banyak bidan dan perawat membuka praktik baby farmer atau peternakan bayi, di mana bidan-bidan dan perawat ini bertugas untuk merawat ibu-ibu muda yang hamil tanpa ikatan pernikahan, cuy. Dan ibu-ibu ini dirawat sampai bayinya dilahirkan dengan pembayaran secara berkala atau ngangsur ya, nyicil brengsek, atau sekali pembayaran di awal. Dan jika orang tua si bayi ini dari keluarga yang
terpandang, dari keluarga yang berada, yang sekedar cemas dan ingin rahasianya terjaga, dan si pria ini juga ingin menutupi keterlibatannya, biaya yang harus mereka keluarkan sebesar 70 pound sterling atau yang sekarang setara dengan 1,5 juta. Namun untuk ibu-ibu yang ekonominya rendah, mereka hanya dikenakan biaya sebanyak 5 pound sterling atau Rp96.000. Kemudian setelah bayi-bayi tak berdosa yang dilahirkan, mereka ditinggalkan orang tuanya di tempat tersebut. Tapi bukan untuk dirawat ya, bayi-bayi ini bukan untuk dirawat. Bayi-bayi ini sengaja dibiarkan, yang membuat bayi-bayi ini kekurangan ASI dan kemudian mati kelaparan. Kalian bayangin aja cuy, baru lahir dibiarkan dikasih ASI, sengaja biar mati gitu. Dan parahnya, untuk mempercepat kematian si bayi-bayi yang rewel ini, yang berisik, yang sering nangis dan segala macam, mereka ditenangkan menggunakan alkohol dan opium yang pada masa itu memang sangat mudah ditemukan. Pada tahun 1869, Amelia yang waktu itu masih menjadi perawat dan mendapatkan banyak pengalaman saat dia terlibat di baby farmer itu, suaminya yang bernama George Thomas meninggal dunia, sehingga membuat Amelia ini membutuhkan banyak pemasukan, yang kemudian membuat Amelia ini mencoba mendapatkan uang yang lebih dengan membuka bisnis peternakan bayi miliknya sendiri cuy. Selain merawat ibu-ibu hamil, ia juga mengiklankan jasa perawatan dan adopsi bayi dengan bayaran 1 kali di awal dan pakaian yang layak bagi bayi-bayi yang akan diadopsi. Dalam iklan dan pertemuannya dengan banyak klien, dia meyakinkan kepada para klien-kliennya ini bahwa dia adalah seorang yang terhormat, menikah. Ia juga akan menyediakan rumah yang aman, penuh cinta untuk si bayi. Bullshit. Tapi setelah banyak klien-klien yang percaya kepada Amelia ini, mereka kemudian menitipkan bayi-bayi mereka. Tapi kemudian Amelia mengatakan, tapi bohong, Amelia justru sama sekali tidak merawat bayi-bayi itu dan membiarkan mereka mati kelaparan. Dan Amelia ini juga tidak segan untuk membunuh para bayi-bayi itu sih. Tujuannya ya cuma satu, menghilangkan biaya-biaya perawatan dan menggunakan uangnya secara pribadi. Ia kemudian ditangkap pada tahun 1879 saat setelah seorang dokter curiga mengenai jumlah kematian bayi yang sangat besar yang berada di dalam pengawasan si Amelia ini. Namun anehnya, polisi ini justru tidak melihat hal ini sebagai pembunuhan, yang kemudian membuat Amelia hanya dihukum kerja paksa selama 6 bulan atas dakwaan pengabaian. Namun setelah ia dibebaskan, ia malah mengalami masalah kejiwaan dan beberapa kali ia juga mencoba untuk melakukan bunuh diri. Ia juga sempat dikirim ke rumah sakit jiwa karena ia diperkirakan mengalami gejolak mental yang mengarah pada kecenderungan untuk bunuh diri. Namun bukannya mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, Amelia ini malah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan bahkan alkohol. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa itu, Amelia dipercaya untuk merawat bayi ilegal milik seorang guru pada tahun 1890. Namun setelah beberapa hari bayi itu dirawat oleh Amelia, orang tua bayi itu merasakan ada kejanggalan. Suatu hari ketika orang tua bayi ini datang untuk melihat kondisi anaknya, ia terkejut ketika membuka pakaian si bayi karena ia tidak menemukan tanda lahir anaknya yang berada di pinggul. Nggak mungkin dong tanda lahir itu diganti sama tanda tangan. Nggak mungkin kan, apalagi tanda lahir itu diganti sama cap kelurahan, apalagi nggak mungkin. Yang kemudian membuat orang tua bayi itu melaporkan hal ini kepada kepolisian dan menuduh Amelia telah membunuh bayinya dan ditukar dengan bayi lainnya. Namun lagi-lagi ya memang karena Amelia ini sudah berpengalaman, yang membuat polisi tidak menemukan bukti apapun sehingga membuat Amelia ini lolos dari penyidikan. Namun ada kecurigaan yang berkepanjangan dari pihak berwajib tentang Amelia yang mengidap atau berpura-pura mengidap masalah gangguan jiwa. Amelia ini pernah pada suatu hari meminum 2 botol laudanum dalam suatu usahanya untuk bunuh diri. Tetapi penyalahgunaan berkepanjangan telah membuatnya imun terhadap produk-produk opium, sehingga ia selamat dari kejadian itu. Tapi dengan berbagai macam penyidikan yang pernah ia alami, si Amelia ini tetap aja nggak pernah kapok. Ia kembali ke baby farmer miliknya dan kembali membunuh banyak bayi pada saat ia comeback.
Dengan banyaknya kesalahan-kesalahan yang ia buat, membunuh, memeras, dan lain-lain, tapi hanya satu kesalahan yang ia sadari, yaitu melibatkan dokter untuk menerbitkan sertifikat kematian. Dan setelah itu, ia tidak lagi membuat sertifikat itu untuk bayi-bayi yang telah ia bunuh, yang justru membuat ia jauh menjadi lebih kejam, yaitu membuang sendiri bayi yang telah ia bunuh. Ia dan keluarganya juga seringkali berpindah tempat, cuy, dari kota satu ke kota lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kecurigaan polisi, mendapatkan kepercayaan orang-orang baru, dan tentunya untuk membangun usaha baru. Dalam beberapa tahun saja, Amelia ini banyak menggunakan nama samaran dengan tujuan untuk menghindari incaran polisi, dan juga untuk menghindari para orang tua yang pernah menitipkan anaknya kepada si Amelia ini. Dan nama samaran yang paling sering ia gunakan adalah Miss Thomas. Pada tahun 1895, Amelia pindah ke Caversham, Berkshire, ditemani oleh seorang teman yang sama sekali tidak dicurigai oleh kepolisian, yaitu Jane Granny Smith, yang direkrut oleh Amelia pada saat mereka bertemu di panti sosial, dan anak serta menantunya yang bernama Mary Ann dan Arthur Palmer, yang kemudian mereka pindah lagi ke Kensington pada tahun 1895. Smith dibujuk oleh Amelia untuk disebut sebagai ibu di depan wanita-wanita calon kliennya saat memberikan anak-anaknya dengan tujuan mendapatkan kepercayaan terhadap calon kliennya itu, cuy. Pada tahun 1896, seorang wanita yang bekerja di suatu bar yang terkenal yang bernama Evelina Merman yang berusia 25 tahun melahirkan seorang anak ilegal yang bernama Doris. Evelyn yang diketahui mencari orang untuk merawat si Doris ini menemukan sebuah iklan yang bertuliskan pasangan suami istri tanpa anak ingin mengadopsi anak yang sehat. Kami memiliki rumah bagus di pedesaan dan kondisi ini berlaku 10 pound sterling atau kira-kira ya 192.000 lah. Yang kemudian Evelyn menghubungi pengiklan tersebut dan terhubung dengan seorang wanita yang diketahui bernama Nyonya Harding, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah nama samaran Amelia. Pada saat Evelyn menghubungi Nyonya Harding, ia mendapatkan balasan, sih. Balasan itu berisi, saya akan sangat senang untuk memiliki seorang bayi yang cantik dan sehat. Bayi yang dapat saya rawat dan saya sebut sebagai anak sendiri. Kami sederhana, orang rumahan, dan dalam kondisi yang cukup baik. Saya tidak ingin mengambil anak itu hanya untuk kepentingan uang semata, tetapi untuk sebagai teman dan kenyamanan di rumah. Saya sendiri dan suami saya sangat menginginkan hadirnya seorang anak karena kami berdua tidak memiliki anak. Seorang anak yang tinggal bersama saya akan memiliki rumah yang baik dan kasih sayang seorang ibu. Manis banget nggak tuh suratnya? Dan mendengar hal tersebut membuat Evelyn percaya terhadap Harding, sih. Evelyn kemudian menyerahkan anaknya dan sekotak pakaian dan uang sebesar 10 pound sterling. Lagi-lagi dan lagi, cuy, Amelia kemudian membunuh si Doris dengan mengikat lehernya menggunakan selotip putih, yang kemudian dua wanita lainnya yang terlibat, yaitu Smith dan Mary Ann, membalut mayat Doris menggunakan serbet. Anjing, punya otak enggak sih? Mereka menyimpan pakaian yang diberikan oleh Evelyn dan sisanya dijual untuk kepentingan mereka sendiri. Dan keesokan harinya, hari Rabu 1 April tahun 1896, anak lainnya yang bernama Harry Simmons yang baru berumur 13 bulan dibawa mereka ke Mayo Road dan kemudian kembali dibunuh. Namun karena selotip yang biasa ia gunakan untuk membunuh itu habis, ia mengambil selotip yang ada di leher Doris lalu digunakan untuk mencekik Harry Simmons yang saat itu baru berumur 13 bulan. Gila, bayangin aja sih, 13 bulan cuy. Pada tanggal 2 April, kedua mayat tersebut ditumpuk di salah satu tas ditambah dengan batu di dalamnya untuk menambah beban. Yang kemudian kedua mayat tersebut dibuang di sungai Thames. Nah ini nih, tanpa pengetahuan Amelia, pada tanggal 30 Maret 1896, seorang pengayuh tongkang di sungai Thames menemukan sebuah balutan yang berisi bayi. Yang kemudian kepolisian Reading Borough yang diketuai oleh George Staveley membentuk Helena Fry, yaitu sebuah kelompok detektif kecil untuk menelusuri kasus tersebut. Yang kemudian detektif Anderson menemukan sebuah penemuan penting. Selain menemukan sebuah label dari stasiun Temple Meads, dia juga melakukan analisis mikroskopik dari atas kertas pembalut paket tersebut dan menemukan sebuah nama yang ditulis di atas paket tersebut dengan nama Miss Thomas dan sebuah alamat. Yang sebenarnya bukti ini udah cukup kuat cuy untuk polisi menemukan si Amelia ini.
Tetapi mereka masih belum dapat menemukan bukti-bukti lainnya yang tentunya bukti kuat dan secara langsung menghubungkan Amelia dengan tindakan kriminal serius ini. Bukti tambahan yang didapatkan dari saksi mata dan informasi yang didapatkan dari kepolisian Bristol hanya membuat si Amelia ini meningkatkan kewaspadaannya, cuy. Kemudian detektif-detektif ini memperingatkan kepada kepolisian bahwa Amelia ini akan langsung kabur jika ia menyadari bahwa nama samarannya itu terungkap. Dan oleh karena itu, mereka ini pinter, cuy. Ya namanya detektif ya. Mereka kemudian menyamar sebagai klien yang akan menitipkan anaknya. Dan pada tanggal 3 April 1896, polisi berhasil menjebak Amelia dan menemukan beberapa bukti lainnya seperti selotip putih, telegram yang berkaitan dengan rencana adopsi, tiket lelang untuk pakaian anak, nota pembayaran iklan, dan beberapa surat dari para ibu yang menanyakan kondisi anak yang mereka titipkan. Tingkat pembunuhan yang tinggi ini membuat penyidik menaksir bahwa Amelia telah membunuh setidaknya 400 bayi dan anak-anak. Dan atas tindakannya yang bangsat ini, ia dihadiahi hukum gantung oleh James Billington di penjara Newgate. Dan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 1896, saat ditanya apakah ia memiliki hal lain yang ingin ia katakan, Amelia ini berkata bahwa ia tidak punya apapun lagi untuk dikatakan, cuy. Kayak ia udah pasrah aja gitu. Tepat sebelum ia digantung pada pukul 9 pagi. Ya, itu adalah kisah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Amelia Elizabeth Dyer. Dyer apa? Dyer sih? Oke, itu aja dulu video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, ya silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke, see you next time and thank you.